Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSN. Bismillah, alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda berada, Idul Kurban semakin dekat. Maka pesan saya, persiapkan peralatan sembelih kita semaksimal mungkin. Selain daripada fisik kita terus dijaga, tetap semangat, tetap sehat. Bila perlu kita minum jamu, kita berolahraga ringan supaya tetap bugar. Dan selanjutnya setelah fisik, kita memantapkan diri agar percaya diri kita semakin meningkat. Dengan apa? Dengan peralatan sembelih kita. Silahkan dipersiapkan golok sembelihnya, batu asahannya, si oles bilah untuk perawatan setelah Idul Kurban. Setelah nyembelih kita asah ulang, kita stropping. Silahkan stroppingnya dipersiapkan. Setelah itu kita olesi si oles bilah supaya bilah kita aman. Alhamdulillah, di siang hari ini setelah selesai saya beraktivitas menengok hewan kurban. Saya ini sambil jualan sapi dan kambing ya. Gitu. Tentunya kalau di pusat kota, di tengah kota itu tidak bisa kita membawa kambing kita membuat lapak di suatu tempat. Itu kalau di pusat kota tidak bisa. Jadi saya menjual gambar, promosi di media sosial. Selanjutnya nanti kalau ada konsumen minat, kurang mantep dengan gambar, ingin melihat langsung, saya bawa ke desa. Seperti itu. Oke, langsung saja kita unboxing di sini. Ini pesanan dari Bapak Sunardi, Ahmad Sunardi ya. Dia yang ada di Kota Wisata Batu, Malang, Jawa Timur. Saya sahkan di sahabat saya, saudara saya yang ada di Lamongan. Ini fotonya sudah tajam. Kita lihat. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik gratis terbaru dari saya. Oke, kosong. Istimewa guys, mantep. Modelnya seperti ini, melengkung gitu ya. Handle-nya tanduk. Kita cek handle-nya, dia ada minus atau ada cacat apa enggak. Kita cek, kita lap dulu. Oke, beda daripada biasanya ya. Kalau buwi biasanya dia tidak terlalu melengkung ke bawah. Ini seperti pegangannya seperti gergaji gitu, dia melengkungnya agak sedikit lurus. Tapi ini dibuat melengkung seperti ini. Ini tanduk, di sini tanduk, di sini juga tanduk kebu hitam, padat sekali, keras dia, padat dan keras. Ringnya ini kuningan,
setelah itu tanduk, baru duralium. Sepertinya kayu johar ini kalau nggak sonokeling. Nah, sonokeling motifnya nggak seperti ini kayu johar ini ya, coklat tua. Tapi dia tidak ada siut di sini ya. Jadi ini bisa diselipkan di pinggang sebelah kiri, atau mungkin diselipkan di pinggang sebelah kanan. Tapi untuk menambah keindahan, menampakkan keindahan tanduknya di sini, dia memang pantasnya di sebelah kanan. Cuman memang dibuat polosan ini di sini. Kalau misalkan dikasih siut di sini, sepertinya kalau tanduk hitam dia masih agak terlihat rame ya. Jadi kayunya nggak tampak corak kayunya. Apalagi kalau dikasih tali kur atau tali perusi malah kurang tampak menurut saya. Cakepan seperti ini. Untuk kayunya dan penggarapan di luarnya cukup rapi ya guys, cukup rapi. Kita lihat dalamnya, bentuk seperti ini bagaimana dalamnya, kita lihat. Bismillah. Set. Model bui, ini kategorinya model bui, ujungnya seperti ini model bui. Kita lap dulu. Udah mirror polish. Tuh, mirror polish. Panjangnya 30 cm. Lebarnya berapa ini ya? 3 sentian mungkin. Menjulang. Cakep ya. Di penggarapan tanam bilahnya juga rapih, pas dengan modelnya. Jadi ukurannya memang dia sarungnya kecil, handle-nya pas di genggaman. Ini tidak terlalu kecil juga, ya. Ideal, cakep. Ketebalan bilahnya segitu, tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal. Sekitar 2,5 mili, kalau enggak 3 mili ini, segini ya. Oke. Cocok ini untuk gaya tarik. Gaya tarik mantap nih. Kita lihat performanya ya guys. Di ujung. Nah ini kemarin diasah di grade sampai tinggi 6000, dia nggak mau dapet tajamnya. Jadi dia tajamnya malah di grade 3000, ketajaman seperti ini. Nah. Jadi menurut keterangan ahli asah, itu setiap bilah memiliki ciri khas masing-masing ya. Jadi nanti tahu bilah ini maunya gimana sih gitu. Nanti ketahuan, oh ternyata dia di grade 6000 udah greget banget tajamnya, seperti itu. Ini seperti ini, sangat mantap. Dibuat kembangan juga oke. Kita coba dari plastik ya. Plastik yang kita bikin lucek gini. Salah-salahan aja udah greget banget tajamnya. Ush. Ush. Mantap. Itu. Makanya ini diturunin lagi grade-nya di grade 3000. Keunikannya di bilah ini. Jadi ada yang bilang ini dari bahan per mobil lawas ya.
tapi ada yang bilang dia dari per Jeep Land Rover. Yang jelas ini bukan bearing. Kalau bearing keras gitu ya. Ketika diasah dinaikkan di grid 6000 dia nggak mau, dapat tajamnya. Coba diturunin di grid 3000 malah dia tajamnya kayak gini. Ampun dah. Saya kalau ngetes pakai kertas, jadi nggak pakai teori lain. Paling banter saya kertas, plastik, tisu lah cukup. Ada banyak cara mengetes ketajaman bilah ya. Pertama pakai kuku. Ketika dia dijalankan di kuku ini berhenti, berarti dia udah tajam. Ngeri tapi. Pelan aja, pelan dia udah berhenti, berarti udah tajam. Ada yang mengetesnya pakai rambut. Ketika di rambut itu dia jalan licin, berarti dia kurang tajam. Tapi kalau dia berhenti berarti tajam. Ada yang pakai bulu kaki, bulu tangan, set bulu kaki sampai habis. Itu sudah tajam betul. Itu. Maka standar SKKNI pakai kertas HVS. Itu. Kelihatan, dirasakan itu kelihatan, didengar juga terasa kalau itu memang benar-benar udah tajam gitu ya. Kalau seperti ini itu tajam, dibelok-belokkan, ditebaskan, itu dia halus hasilnya, berarti udah tajam. Dibelok-belokkan sudah sangat tajam, berarti sudah layak pakai gitu. Nah sedangkan kalau ditanya, bang itu yang golok itu dia Abang berani jamin berapa ekor sapi misalkan? Saya tidak berani menjamin. Sehebat apapun golok yang ada di saya, misalkan yang saya pegang ini, misalkan, atau yang ada di rumah, duo Sleipner yang diamkan gini kertasnya, ini kita turunkan seperti ini. Nah seperti ini. Itu saya tidak berani mengatakan, oh itu 50 ekor sapi, misalkan 30 ekor sapi tanpa asah. Saya tidak berani. Takabur itu namanya. Ketajaman semuanya milik Allah. Gitu. Mengasah pun berhari-hari tidak ketemu tajamnya, itu juga kehendak Allah. 5 menit langsung tajam, itu juga kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh takabur. Percaya diri boleh. Jadi kita membawa golok ini, bismillah, kita berangkat ya, salim atau mohon izin kepada keluarganya, istrinya, bismillah berangkat, berangkat bu, misalkan. Itu kita bismillahi tawakkaltu 'ala Allah gitu. Kita berserah diri kepada Allah. Ini sudah tajam maksimal misalkan, sudah tajam ya, cuma udah mengatakan itu tajam. Ya sudah, kita tawakal kepada Allah dengan benda ini dan diberikan kemudahan segala urusan kita di hari raya Idul Adha kelak. Seperti itu. Jadi sehebat apapun orang, sudah punya skill, kemampuan, sudah punya teknik, sudah pelatihan, tapi kalau kita ada sedikit takabur, sapi yang jinak pun akan meronta seperti banteng yang terluka. Seperti itu. Jadi percaya diri kita boleh, tapi jangan sampai kita melupakan semua kehendak Allah. Demikian, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSN, Golok Sembelih Nusantara.